Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya dari kelas 3F NIM 2021 A1H224. Nah, di sini saya akan membahas rangkuman tentang penegakan hukum. Menurut Fakrullah 2005, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Hal ini, inti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak berbagai rangkaian penjabar nilai terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan. Sejerno Sekerto 2019. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses pewujudan ide-ide penegakan hukum dalam proses dilakukan upaya tegak atau berfungsi nama-nama hukum secara nyata. Nah, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum, kehidupan masyarakat dan negara. Nah, penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide, konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses melibatkan banyak hal. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup pemerintah dan larangannya yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. B. Penegakan hukum di Indonesia. Tata hukum Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang 1945. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar negara yang menepati posisi sebagai hukum negara tertinggi, tertib hukum legenda di Indonesia. Di bawah Undang-Undang 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau perundang-undangan yang bersumber berdasarkan pada Undang-Undang 1945. Secara tertib di Indonesia dituangkan dalam Ketetapan MPR 02 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud sumber hukum terdiri dari atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber dasar nasional adalah Pancasila sebagai yang tertulis dalam Perkembangan Undang-Undang 1945 yang 45 Ketuhanan yang Maha Esa. C. Realitas dan problematika penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya berbagai negara-negara berkembang di Indonesia. Permasalahan hukum sangat banyak beragam bagai kodifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyak masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak mendapatkan diselesaikan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses menjabar nilai-nilai, ide, dan cita-cita hukum abstrak yang menjadi tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya berbagai negara di Indonesia. Memaparkan bahwa penggunaan istilah menegakkan keadilan lebih disukai antara lain karena divisi hukum, terutama dalam bidang politik, sering kali hanya disampaikan kepada prosedur yang tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan, padahal rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegakan hukum hanya menindak berdasarkan pasal dari undang-undang secara
kaku dan tidak mengenali nilai-nilai keadilan substantif. D. Konsepsi penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Satjito Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di suatu adalah merupakan pikiran-pikiran badan penegakan undang-undang dan dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pikiran perbuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan berbagai penegakan hukum dijalankan. Secara konsepsional, menurut Sejerno Sekorto, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyarasikan hubungan nilai-nilai yang terjebak dalam kaidah-kaidah yang memetakan, menjawabkan, dan sikap tidak berangkaian perjabaran nilai tetap akhir dan pencipta. Jadi, di sini penegakan hukum merupakan upaya yang dituangkan untuk menjadi hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti yang luas. Hukum baik dalam yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh operator penegakan yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya nama-nama hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, terkait dengan ini, Sejerno Sekorto menyatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, faktor substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak terlibat adalah proses pembuatan dan penerapan hukum serta yang berkaitan dengan masalah metodalitas. Yang ketiga, faktor sasaran dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut. Yang kelima, faktor budaya hukum melengkapi pandangan tersebut tampaknya perlu ditambahkan dan faktor keenam yaitu faktor komitmen hukum. Adapun fungsi hukum dalam masyarakat yang dilakukan yaitu fungsi hukum adalah sebagai media pengaturan interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut dapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang harus dibolehkan dan tidak boleh dilakukan dengan beberapa segala sesuatu yang berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan saranan untuk mewujudkan keadilan sosial. Di sini hukum diterapkan dalam